Penggunaan game-based learning Kahoot oleh kelompok 10, Azalia Anggara, Miss B. Julianti Fatima, Puspina Dasderia Maharani, dan Husnul Khotimah. Kahoot merupakan website edukatif yang diinisiasi oleh Johan Brand, Jimmy Brooker, dan juga Morten Verspeek dalam sebuah joint project dengan Norwegian University of Technology and Science pada Maret 2013. Kahoot juga merupakan media pembelajaran online yang berisi kuis dan game, yang mana bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran seperti pretest, post-test, latihan soal, remedial, penguatan materi, dan sebagainya. Kahoot memiliki 4 fitur, yaitu game, kuis, survei, dan juga diskusi. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari game Kahoot ini. Yang pertama adalah dapat merangsang minat peserta didik. Kenapa dapat merangsang minat peserta didik? Karena games ini dapat menarik minat dan semangat anak dalam belajar dan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh guru mereka. Dapat membuat peserta didik semangat dan berlomba-lomba dalam menjawab soal yang telah diberikan. Karena apa? Karena rasa ingin tahu mereka yang sangat besar terhadap soal berikutnya atau game selanjutnya yang diberikan oleh guru mereka. Lalu yang kedua di sini dapat digunakan untuk memantau minat peserta didik. Dalam games atau aplikasi ini, guru dapat memantau sampai mana pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang telah diberikan. Lalu yang terakhir, proses pembelajaran menjadi lebih menarik karena games ini tidak seperti pembelajaran pada umumnya atau biasanya. Games ini menggunakan aplikasi atau teknologi yang canggih dan lebih maju. Saya akan menjelaskan kelebihannya, yaitu suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Lalu yang kedua, anak-anak dilatih untuk menggunakan teknologi sebagai media dari pembelajaran. Lalu yang ketiga, anak-anak dilatih motoriknya untuk pengoperasian Kahoot. Lalu di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari games Kahoot. Yang pertama, tidak semua guru update atau dapat memahami teknologi. Lalu yang kedua, terbatasnya jam pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, fasilitas sekolah kurang memadai. Dan yang terakhir, anak-anak akan gampang terkecoh dengan hal-hal lain. Saya Destria Maharani akan menjelaskan langkah-langkah registrasi Kahoot. Yang pertama, akses Kahoot melalui alamat website kahoot.com. Setelah berhasil masuk ke website tersebut, jika belum pernah membuat akun, maka pertama-tama silahkan untuk mendaftar terlebih dahulu melalui tombol sign up yang terdapat pada bagian kanan atas halaman website. Kita klik. Setelah berhasil klik tombol sign up tadi, maka akan ada pertanyaan jenis akun yang akan dibuat. Misalnya untuk guru dapat memilih teacher. Kita klik. Setelah itu akan muncul pertanyaan tempat bekerja. Pilihlah Higher Education. Kita klik. Setelah itu akan diminta untuk mengisi email dan password. Dapat menggunakan tombol sign up with Google, lalu login menggunakan email agar lebih mudah dalam menyimpan user dan password. Nah, setelah berhasil login, dapat memilih jenis pembayaran. Jika ingin menggunakan versi gratis, silahkan klik Get Basic for Free di bawah pemilihan jenis pembayaran tadi. Kita klik Get Basic for Free. Nah, itu tadi penjelasan untuk langkah-langkah registrasi untuk bermain Kahoot. Puspina, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat game pada Kahoot. Nah, setelah berhasil registrasi atau login akan muncul data diri terlebih dahulu. Silahkan mengisi nama, username, country, dan nama sekolah. Nah, di sini saya sudah mengisinya. Langsung saja. Setelah berhasil, maka dapat langsung membuat kuis Kahoot dengan klik tombol create pada bagian kanan atas dashboard. Klik.
Nah, setelah berhasil, akan muncul pilihan Create a New. Klik tombol Create. Nah, setelah itu mulailah membuat pertanyaan. Untuk akun free hanya dapat membuat jenis pertanyaan kuis dan true or false. Di sini saya akan tambahkan gambar yang sudah saya sediakan. Klik centang pada jawaban yang benar. Dan pada bagian kanan dashboard, kalian bisa mengatur untuk batas waktu dan poinnya. Selanjutnya, untuk menambahkan pertanyaan lagi, bisa add question pada bagian kanan pada bagian kiri dashboard. Add question, klik quiz, tambahkan gambar yang sudah disediakan. Ada berapakah jumlah anak ayam di bawah ini? Tiga, 4, 5, dan juga 6. Nah, selanjutnya add question lagi. Karena di sini saya akan membuat 5 pertanyaan. Tambahkan gambar lagi yang sudah disediakan. Berapa jumlah kaki sapi? Satu, 2, 3, 4. Klik centang jawaban yang benar. Selanjutnya, di sini saya akan memilih true or false. Klik true or false. Tambahkan gambarnya lagi. Buah apel berwarna kuning. Klik false karena buah apel berwarna merah. Add question lagi, true or false, tambahkan gambar, upload gambarnya yang sudah disediakan. Klik gambar, ada 2 buah pisang. Salah. Nah, setelah semua pertanyaan selesai dibuat, kita bisa klik save pada bagian kanan dashboard. Bisa tambahkan titelnya, tebak hewan dan buah. Di sini bermain tebak. Jawablah pertanyaan dengan benar.
continue dan klik done. Nah, pertanyaan pun sudah dibuat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akan membahas tentang pengaturan atau opsi sebelum bermain Kahoot di device atau di smartphone. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Kahoot-nya. Kemudian jika sudah terdapat soal yang sudah dibuat sebelumnya pada langkah sebelumnya, langsung saja kita klik soalnya. Kemudian jika sudah terdapat soal, langsung saja kita play. Kita pilih teach. Nah, kemudian sebelum kita memainkan mode klasik, biasanya di smartphone murid atau siswa tidak terdapat soal atau soalnya tidak muncul. Nah, itu bisa kita perbaiki atau kita temukan masalahnya di sini. Kita scroll ke bawah, kemudian ada opsi friendly nickname generator, yaitu untuk menyaring nama yang tidak pantas. Kita on-kan saja. Ini untuk menyaring nama peserta didik yang tidak pantas. Kita on-kan saja. Kemudian di general, nah ini permasalahannya yang biasanya di soal di device atau di smartphone siswa tidak muncul. Di general, show question and answer on player device. Kita on-kan supaya soal dan jawaban muncul di device peserta didik atau murid-murid. Kemudian di opsi bawahnya ini yaitu untuk acak soal, acak jawaban, instruksi dihilangkan. Kita bebas saja, kita on-kan atau kita off-kan. Kita on-kan saja. Nah, itulah permasalahan yang biasa muncul di device murid-murid atau di device peserta didik. Biasanya soal tidak muncul atau jawaban tidak muncul. Penyebabnya ada di bagian bawah sini. Kita scroll ke bawah. Game opsi. Nah, setelah itu selesai, kemudian kita play saja. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kita lanjut ke game pada video selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah bermain Kahoot pada aplikasi smartphone atau Android. Baik, di sini jika teman-teman sudah mempunyai soal yang sudah terdapat di Kahoot atau yang sudah dibuat, nah seperti ini contoh soalnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung memulai permainannya, yaitu dengan cara mengklik play di bagian pojok kanan bawah. Kita play. Kita pilih teach sebagai pengajar dan membagikan ke murid-murid. Kita tunggu. Nah, pada bagian ini kita scroll ke bawah, terdapat menu klasik dan share device. Pada menu ini kita pilih bagian klasik, kita klik. Kemudian kita menunggu loading game pin yang akan kita share kepada murid-murid atau peserta didik. Nah, jika sudah terdapat pin yang sudah terdapat seperti ini, kemudian kita salin. Kemudian kita kirim ke WhatsApp group. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Kahoot-nya. Sambil menunggu kemudian kita lihat di fitur bagian kanan terdapat fitur nada, yaitu lagu. Terdapat berbagai macam lagu seperti fantasi, adventure, dan lain-lainnya. Kemudian di bagian bawahnya terdapat icon speaker untuk mengecilkan atau mengeraskan suara. Kemudian terdapat peserta yang sudah masuk. Jika peserta sudah memenuhi jika sudah terdapat peserta, langsung saja kita mulai
start. Di layar pesertanya terdapat soal seperti ini. Dapat soal dan di bawahnya terdapat jawaban. Jika sudah ada yang menjawab, kita tunggu waktunya habis. Kita next. Kemudian terdapat langsung poin setelah menjawab. Kemudian kita next lagi. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya seperti yang ditampilkan tadi. Sudah ada yang menjawab, kemudian kita tunggu waktunya habis. Kita laksanakan seperti ini sampai soalnya habis. Kemudian kita next. Terdapat peserta yang sudah menjawab, kemudian kita next. Berapakah jumlah kaki sapi? Terdapat siswa yang sudah menjawab, kemudian kita next. Kemudian kita next. Buah apel berwarna kuning, benar atau salah? Kemudian kita next. Kemudian kita next. Jika pertanyaan sudah habis, kemudian terdapat peringkat atau podium. Peringkat atau podium yaitu hasil pencapaian atau hasil jawaban yang dijawab oleh murid. Kemudian kita next. Nah, seperti itu cara bermain game Kahoot dengan soal kuis atau true and false atau benar dan salah. Mungkin sekian video dari saya.